Ya, jadi di dalam Roma 7 ini Rasul Paulus bahkan menyebutnya kalau kita sudah ditebus, Saulus sudah menjadi Paulus. Tadinya dia hidup dalam pelayanan kematian, sekarang dia hidup dalam pelayanan roh yang menghidupkan, yaitu kasih karunia. Kalau kembali lagi ke situ namanya perjinaan rohani. Nah ini saudara harus penting ya. Jadi ini apa yang terjadi mungkin di dalam gereja-gereja atau khotbah-khotbah di mimbar adalah mereka sebutnya teologi keseimbangan. Menyeimbangkan antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Diseimbangkan. Padahal Tuhan katakan kematian atau kehidupan. Dua kutub yang berbeda. Nah kalau diseimbangkan, beracun saudara. Kasih karunia itu akan netral, akan kembali menjadi hukum Taurat. Karena ada syaratnya. Ya. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, supply dari Tuhan yang berlimpah-limpah sudah datang. Ya, pada tayangan kali ini kita masuk di dalam bab yang ke-10. Ya, bab ini dengan judul yang ngeri-ngeri sedap ya, bahwa judulnya adalah pelayanan kematian, Ministry of Death. Memang kita masuk mungkin di dalam pilihan ya, dan kata Rasul Petrus ini sukar ya. Dan kenapa? Karena manusia itu terdiri dari daging, otot, tulang gini ya. Ini lebih kompatibel dengan hukum Taurat. Ya jika benar ya diberkati, jika salah dihukum. Itu lebih masuk akal dan sesuai ya dengan daging manusia. Nah, kalau kita masuk di dalam kasih karunia, apalagi dikatakan kasih karunia yang radikal, apalagi dikatakan kasih karunia yang berlimpah-limpah tanpa susah payah. Sebenarnya itu sangat sukar bagi daging ini, ya. Kita yang bersalah, Tuhan yang tanggung. Kita yang berdosa, Tuhan yang pikul. Kita yang mestinya dihukum, Tuhan yang terima hukuman. Itu tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, tetapi maksudnya begini ya. Rasul Petrus katakan sukar. Tetapi sebenarnya sesungguhnya sangat-sangat mudah sebenarnya. Kenapa? Kita hanya tinggal terima. Sama-sama katakan terima. Ya, menerima. Itu ternyata hanya masalahnya cuman tidak sesuai aja dengan daging ini. Ya, menerima itu tidak ada kabar yang lebih baik sebenarnya daripada menerima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, itu Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapat mandat kuasa penuh dari Tuhan untuk memberitakan Injil yang seperti Tuhan Yesus maksudkan. Ya, itu yang juga yang diterima oleh Pastor Joseph Rin, penulis buku ini. Ya, dan kita percaya. Ya, di dalam bab 7 saudara bisa lihat lagi ya tayangan saya sebelumnya. Dan juga di dalam bab 8 yaitu mengenai klausa utama daripada perjanjian baru. Jadi Alkitab kita adalah suatu perjanjian. Yang lama sudah berlalu, perjanjian lama, saudara. Yang baru sudah datang, perjanjian baru. Ya kalau ada yang baru, yang lama kadaluarsa. Sebenarnya simpel sekali. Amin. Ya, sangat mudah. Dan Tuhan berikan klausa utama atau kalimat inti, pokok. Itu di dalam bab yang ke-8-nya ya. Bahwa kalimat intinya apa? Intinya apa sih Pak perjanjian baru itu? Intinya Tuhan sudah melupakan semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Ya, Tuhan sudah melupakan semua. Ya, tidak ingat lagi. Ya, dalam bahasa Yunaninya kita sudah pernah dengar ya, di dalam bab yang ke-8 saudara boleh cari tayangannya juga dan mendengarnya lagi. Ya, bahwa Tuhan itu pakai bahasa Yunaninya ume, ya, tidak akan pernah mungkin ingat. Saudara nggak perlu ingat-ingatin dosa saudara dan saya, ya, karena dia sudah lupa. Kenapa? Karena ada karya Yesus yang sempurna, yang selesai, yang lengkap, sudah terlaksana, udah diterima oleh Bapa. Jadi kalau Tuhan masih menghukum kita, dia benar-benar tidak adil. Ya, dan selanjutnya di dalam bab 9, air terjun darah. Itu menyatakan apa? Menyatakan berkesinambungan atau continue. Dan ini sangat penting. Ya, sudah berlimpah-limpah, continue. Sama-sama katakan berlimpah-limpah, continue. Ya, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dan berkesinambungan. Kasih karunia Tuhan, suplai roh, suplai mujizat, perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita untuk memberikan kita hidup berlimpah-limpah. Karena kita nggak terima sedikit, kita terima berlimpah-limpah. Jadi kalau iblis mau membatasi, bahkan menahan dengan kontroversi, ya, dan atau memberitakan dusta bahwa Tuhan itu punya penyakit skizofrenia, ya, kadang baik kadang jahat, atau menghukum, atau juga memberikan hal-hal kontroversi-kontroversi lain, ya, yang membuat orang menjadi takut untuk menerima. Saudara sudah bisa dengar di dalam bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, begitu banyak, ya, bab 6 juga. Dan saudara, sekarang kita masuk sebenarnya di bagian yang sukar tapi mudah. Nah, paradoks ya, sebenarnya sangat mudah. Tetapi karena tubuh kita, daging kita itu nggak kompatibel, jadi tidak mudah. Tetapi kalau kita rendah hati, sama-sama katakan rendah hati, sangat mudah. Jadi kuncinya cuma rendah hati aja. Perlu menerima apa yang Tuhan berikan, cuma-cuma. Perlu menerima tanpa menolaknya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan mendengar, saudara putuskan aja, ya, bahwa saudara mau percaya firman, bukan mafia-mafia agamawi misalnya, ya, yang memberikan kesulitan gitu, ya, bahkan mafia itu bicara tentang kebohongan, ya, tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, saudara, kita mau melihat mengatakan yang sebenarnya. Ya, penulis buku ini, Pastor Prince, bukan mengatakan atau mencari-cari kesalahan saudara atau saya, tetapi menyatakan atau mengatakan apa yang benar di dalam, yang sangat benar bahkan di dalam hidup kita. Sama-sama katakan yang sangat benar. Ya, nah, simple sekali. Ada dua, hukum atau perjanjian lama, udah jelas di Alkitab kita ditulis perjanjian lama, yang adalah isinya hukum Taurat, dan perjanjian baru, covenant baru, yang isinya kasih karunia Allah. Nah, kita hidup di dalam dispensasi waktu perjanjian baru atau kasih karunia Allah ini. Jadi sebenarnya nggak perlu rumit, ya. Dan kenapa kita harus memilih? Karena keselamatan itu oleh kasih karunia lewat iman. Oleh kasih karunia lewat iman. Gak ada jalan lain. Ya, hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Kita bisa lahir menurut Adam yang pertama. Ya, orang lahir menurut Adam, kelahiran keturunan menurut Adam, dan sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, hukum Taurat. Atau kita dilahirkan kembali, lahir baru, ya, di dalam Kristus. Kita menjadi anak Adam yang kedua, Kristus, Yesus. Kita mati bersama Yesus, lepas dari yang lama, kita bangkit bersama Kristus, menjadi ciptaan baru, nature baru, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa, ya. Itu yang kita disediakan, tersedia buat kita, dan kita
harus pilih hari ini. Nah, ayat-ayat yang saudara boleh catat untuk saudara pelajari, untuk lihat lagi di dalam Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19, Keluaran 19 ayat 8, bagian A aja. Ya, 19 ayat 8 bagian A, Keluaran. Roma 7 ayat 8, Roma 7 ayat 8, 2 Korintus 3 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 7, Keluaran 32 ayat 28, Keluaran 32 ayat 28, dan Kisah 2 ayat 41. Ya, jadi kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilih, tadi saya katakan pilih kehidupan, jangan kematian. Saudara kalau dikasih pilihan, mau pilih hidup atau pilih mati? Pilih kehidupan apa pilih kematian? Pilih pelayanan kehidupan apa pelayanan kematian? Nah, tadi judulnya apa? Pelayanan kematian. Ya, kita harus pelajari. Ya, ini urusan hidup dan mati nih. Kenapa jadi susah? Kenapa dari begitu banyak orang Kristen, mungkin miliaran orang Kristen, hanya sedikit yang memahami. Oh Pak, kalau yang sedikit pasti salah Pak. Oh, nggak begitu ceritanya. Ya, karena sukar bagi manusia. Orang dunia itu, Yesus datang ke dunia. Yesus dari sorga datang ke dunia. Manusia yang sudah berdosa diangkat ke surga. Padahal malaikat jatuh di surga, dibuang ke bumi. Tapi manusia jatuh di bumi, Tuhan turun dari surga untuk angkat manusia ke surga. Susah ya? Sebenarnya simple, karena itulah karya Tuhan yang sempurna. Itulah hanya karya Tuhan, bukan karya manusia. Itulah disebutnya kasih karunia yang berlimpah-limpah, atau hyper. Itulah disebutnya amazing grace, yang luar biasa. Memang inilah yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita sebagai manusia itu memiliki kabar yang luar biasa. Nggak ada kabar yang lebih baik dari saya katakan. Selain daripada segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu. Nggak ada. Ya. Dalam Ulangan 30 ayat 19 katakan gini, aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Saudara, Tuhan bilang gini, langit bumi sebagai saksi terhadap kamu pada hari ini. Saudara dengar tayangan ini, saudara dengar firman ini. Tuhan katakan gini, aku kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi dua ekstrem yang berbeda ya. Berkat di sisi apa Pak? Kehidupan. Kematian di sisi apa? Kematian di sisi kutuk. Ya, kutuk di sisi kematian, atau ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, ngeri. Ngeri dalam tanda petik ya. Bahwa Tuhan memperhadapkan kepada kita kematian, kehidupan. Berkat, kutuk. Udah kehidupannya dan berkatnya ini buat kita dan keturunan kita. Jadi ini menentukan nasib bukan saudara saja, tapi keluarga saudara dan keturunan saudara. Saya berani mengatakan gitu. Ya, orang yang menerima Yesus itu tinggal di dalam Yesus. Aman. Dia kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu, perisai, Shekinah glory, kemuliaan, menutupi kita semua. Dari apa? Dari serangan musuh, dari virus, dari wabah, dari kemiskinan, dari kegagalan, dari kebangkrutan, dari kerusakan rumah tangga, dan sebagainya. Saudara lihat, dan Yesus itu di dalam kita. Roh Kudus meterai buat kita. Yesus itu di dalam kita. Sebagai apa Pak? Sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, dan lain hal sebagainya. Pengetahuan. Semua yang dicari oleh dunia ini. Itulah kehidupan. Zoe, given life. Kehidupan yang diberikan buat kita. Ya, mari kita pilih. Ya, pilih pelayanan roh yang menghidupkan ini. Sama-sama katakan pelayanan roh yang menghidupkan. Ya, jadi salib dan darah Yesus itu membuat perubahan. Jangan sampai saudara tidak mengerti. Ini pokoknya. Ya, perubahan. Jangan sampai seolah-olah ya orang atau mafia agama atau orang-orang agamawi itu
mengatakan, oh nggak bisa, harus seimbang, harus keseimbangan. Hukum Taurat tetap juga dicampur sama kasih karunia, percampuran, keseimbangan. Seolah-olah salib itu tidak membawa perubahan apa-apa. Padahal salib Yesus itu mencucurkan darah. Ada perjanjian yang baru yang dihasilkan atau yang dimunculkan daripada setelah kematian Kristus. Luar biasa ya. Dan membebaskan kita dari hukum Taurat yang menghakimi ini. Ya, jangan lupa. Jadi kita mulai gini, kita mulai belajar. Orang Israel atau Rasul Paulus masih menjadi nama Saulus, itu menyombongkan diri, memegahkan diri, ya, untuk hidup di bawah hukum Taurat, dan itu nature manusia secara umum. Ada juga masih ada di dalam orang Kristen itu yang menjadi kok bisa ya. Nah, tapi saudara hari ini sudah mendengar tantangan ini, saudara mau hidup di dalam pelayanan kematian atau di dalam pelayanan roh yang menghidupkan. Ya, kita dengar mulanya. Ya, bagaimana orang Israel menyombongkan diri. Keluaran 19 ayat 8 bagian A. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya. Sudah catat dulu. Oh, ini bahasa Ibraninya ko aser deber Adonai. Ne aseh. Ya, di dalam buku ini disampaikan ya, ne aseh artinya kami akan lakukan, kami akan kerjakan. Ya. Kami akan lakukan. Mereka belum lihat apa itu hukum Taurat. Mereka belum lihat apa itu 613 peraturan-peraturan di bawahnya. Mereka belum lihat apa yang Tuhan mau berikan sebagai hukum Taurat. Tapi mereka udah tanda tanganannya. Nah, saudara, kelihatannya keren. Selalu kalau disampaikan seperti ini, oh hebat tuh orang Israel. Mau menerima. Padahal mereka keluar dari Mesir, itu 100% kasih karunia. Mereka budak, mereka menyembah Tuhan juga nggak bisa. Mereka seluruh hidup mereka, sejak atau sejak bangun dari pagi, sampai tidur lagi, hanya jadi budak orang Mesir. Mereka tidak bisa lagi berdoa, mereka tidak bisa lagi sembahyang, mereka tidak bisa lakukan apa-apa, mereka hanya mengerang. Gitu. Dan Tuhan dengar erangan mereka. Tuhan memberikan mereka itu pembebas, yaitu Musa. Mereka dibawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan berniat memasukkan mereka ke tanah Kanaan. Dikeluarin, dimasukkan. Sama-sama katakan dikeluarkan, dimasukkan. Itu tujuan Tuhan. Mereka dikeluarkan dan Tuhan bilang gini, engkau akan masuk negeri yang kuberikan kepadamu. Go in and possess the land. Masuk dan duduki negeri itu. Cuman itu aja. Masuk dan duduki negeri itu. Nanti kalau ada orangnya gimana? Ada penduduknya. Mereka belum tahu raksasa. Misalnya mereka tanya gitu. Tuhan bilang gini, the battle is mine. Peperangan itu milikku. Bolak-balik Tuhan katakan, peperangan itu milikku. Aku yang berperang. Karena Tuhan tahu mereka bukan orang prajurit perang. Mereka adalah mantan budak Mesir yang tidak bisa apa-apa. Tapi saudara, Tuhan supply. Tuhan bawa mereka terbang di atas sayap Raja Wali, sayap kasih karunia. Mereka berjalan, kaki mereka nggak terpelecok. Mereka keluar dari Mesir dengan kaya raya. Mereka berjalan, tiap hari diberi makan. Dari mana? Dari surga. Mereka mau daging, dikasih daging. Mereka menemukan masalah, nggak bisa nyebrang, Tuhan buka. Punya masalah air, mereka diberikan air. Semua, ya, bahkan keluhan mereka yang disebut sungut-sungut mereka, Tuhan menyatakan mujizat yang baru, pewahyuan yang baru. Terus berjalan, sampailah di Gunung Sinai dan masuklah di dalam Keluaran 19 ini. Bahwa Tuhan sebenarnya sudah berkata, engkau adalah imamat yang rajani, engkau kugendong di atas sayap Raja Wali, yaitu sayap kasih karunia. Tapi apa respon mereka? Kau aser, deber Adonai, ne aseh. Mereka menyombongkan diri, memegahkan diri. Itu keluar saja secara natural dalam diri manusia. Ya, segala yang kau perintahkan Tuhan, kami pasti bisa lakukan. Nah, itu hati-hati. Ya,
Karena Tuhan itu nggak terpesona dengan kata-kata itu. Ya sama aja seperti mungkin Petrus, Rasul Petrus. Ya, waktu Tuhan katakan aku akan ke kayu salib, aku akan menderita seperti ini. Oh Tuhan, nggak bisa. Nggak boleh. Aku pasti ikut engkau, bersama engkau, mati bersama engkau. Aku pasti bersedia menderita dengan engkau. Tuhan bilang, Petrus, ayam nggak berkokok pagi ini sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Itu kenyataan. Tetapi itulah yang menjadi kesukaran bagi manusia, yaitu kesombongan diri. Ya, selama ini kasih karunia Allah itu hanya mengeluarkan dan mau memasukkan kita ke tempat Kanaan. Ya, tapi mereka persis di perbatasan. Ya, perbatasan. Mereka itu mengintai dan mereka itu bilang, Tuhan, kami pasti dimakan. Ya, oleh raksasa. Hanya 2 orang yang tetap percaya. Ini sama-sama katakan percaya. Ya, percaya bahwa Tuhan membawa mereka keluar dan masuk Kanaan. Keluar Mesir, masuk Kanaan. Ya, ditebus dari dunia, dimasukkan di dalam Yesus. God's rest. Ya, gambarannya seperti itu. Hanya 2 orang yang percaya, Yosua dan Kaleb. Yang percaya mereka masuk dan menduduki negeri itu. Mereka yang bilang bahwa raksasa itu mereka akan telan. Yang lain tidak percaya lagi. Cuma sesimpel itu, saudara. Tetapi menentukan nasib kematian atau kehidupan. Mereka yang sebagian besar mati di padang gurun. Tuhan mesti pelihara lagi keturunan mereka yang 20 tahun ke bawah, yang muda-muda. 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Pelihara apa sih sebenarnya? Pelihara, Tuhan mau bilang gini, dengar ya, manusia bukan hidup dari roti saja loh, dari segenap firman yang keluar dari mulutku. Mereka dipelihara dengan mana yang turun setiap hari itu, sehingga mereka berharap kasih karunia setiap pagi. Sama saya ulangi ya. Mereka makan. Kalau mereka simpen, jadi berulang. Mana itu? Mana itu gambaran roti Yesus ya. Yesus itu roti mana di surga. Mereka makan, 1 hari mereka kuat jalan. Ya, mereka makan makanan malaikat. Mereka besok pagi-pagi turun lagi. Setiap hari 40 tahun. Untuk mereka tuh supaya mereka nggak merasa, wah ini udah otomatis, enggak. Kalau hari Sabat, buat 2 hari. Nggak berulat tuh. Ya, 2 hari. Karena mereka kumpulin hari Sabat, nggak boleh kerja katanya. Kan di bawah hukum Taurat. Jadi mereka ambil dua bagian untuk hari itu. Hari ini dan besok. Nggak berulat. Untuk menyatakan apa? Untuk supaya mereka belajar. Itulah kasih karunia. Supply dari Tuhan. Demikian juga air. Gunung batunya mengikuti mereka setelah 40 tahun. Itulah Yesus gunung batu kita. Airnya keluar dari batu karang. Supaya mereka belajar apa? Supaya generasi yang baru ini belajar. Bahwa itulah supply Tuhan. Mereka nggak bisa apa-apa. Di padang gurun nggak bisa apa-apa. Mereka berkemah, mereka bahkan disantet. Mereka bahkan diteluh. Tuhan tetap melindungi. Wah, sayangnya gini. Sayangnya begitu alot. Mereka kemudian 40 tahun tiba lagi di tepian perbatasan. Tetap kurang mengerti. Bahkan Musa tidak mengerti. Ya mereka tetap bersungut-sungut tentang air. Tuhan Musa sampai marah pukul itu batu karang. Sehingga mereka tidak dapat masuk. Saudara lihat. Itulah makanya Rasul Petrus katakan sukar. Kenapa? Daging. Jadi gimana Pak? Ya, Tuhan nggak membuat kita setelah terima Yesus terus langsung dibunuh supaya langsung masuk surga. Enggak. Tuhan membuat kita hidup ini kita belajar. Sama-sama katakan belajar. Belajar kasih karunia Tuhan. Hidup di dunia ini kita belajar kasih karunia Tuhan. Terus belajar menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, bayangin hukum Taurat yang menggugah dosa. Roma 7 ayat 8. Tetap Ya, lihat ya. Sekarang Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus menjadi Saulus. Ya, namanya Saulus. Ya, dia bilang begini waktu dia mengingat yang lalu ya, Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah apa? Hukum Taurat Musa, 10 perintah Allah.
Itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan, ya, mendapat kesempatan untuk membangkitkan, merangsang. Ya, seperti gini. Saudara punya segelas air, ada endapan lumpur 1 cm di bawah gelas itu. Air itu bening. Tetapi ketika saudara aduk dengan sendok misalnya, itu terangkat, ya, kotoran itu terangkat, membangkitkan atau merangsang, stir up, membangkitkan. Ya, di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan segala bentuk keinginan terlarang. Ya, bahkan dikatakan forbidden desires, bahkan lust, percabulan. Ya, covetousness, hal-hal yang terlarang. Dosa. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Saudara harus pastikan mana yang beracun. Tanpa hukum Taurat, semua dosa mati. Nanti saudara akan lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut atau kematian adalah dosa. Tapi kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, inilah yang kayaknya disebut pelayanan kematian. Saudara, ini kita bersyukur Tuhan nggak membiarkan kita hidup terus di bawah pelayanan kematian. Karena kalau orang mau terus hidup di bawah kematian, ya nanti kita lihat ya di tayangan yang berikutnya, ya bagaimana yang membunuh itu yang berbahaya dan mana yang memberi hidup. Ya, memberi hidup dikatakan hidup berkemenangan, sukses, utuh. Makanya disebut dalam buku ini rahasia hidup, keberhasilan, keutuhan dan hidup berkemenangan. Destined to reign, ditakdirkan untuk berkuasa. Kalau kembali ke judul buku yang saudara kita sedang dalam perjalanan ini. Enggak? Jadi di dalam Roma 7 ini Rasul Paulus bahkan menyebutnya kalau kita sudah ditebus, Saulus sudah menjadi Paulus. Tadinya dia hidup dalam pelayanan kematian, sekarang dia hidup dalam pelayanan roh yang menghidupkan, yaitu kasih karunia. Kalau kembali lagi ke situ namanya perjinaan rohani. Nah, ini saudara harus penting ya. Jadi ini apa yang terjadi mungkin di dalam gereja-gereja atau khotbah-khotbah di mimbar adalah mereka sebutnya teologi keseimbangan. Menyeimbangkan antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Diseimbangkan. Padahal Tuhan katakan kematian atau kehidupan. Dua kutub yang berbeda. Nah, kalau diseimbangkan, beracun saudara. Kasih karunia itu akan netral, akan kembali menjadi hukum Taurat. Karena ada syaratnya. Ya, kalau sudah terus akan belajari buku ini, akan semakin lama semakin jelas. Ya, jadi kita nggak mau hidup dalam perjinaan rohani, itu dulu poinnya ya. Jadi dalam 10 perintah Allah adalah pelayanan kematian. Itu bukan kata Pastor Prince ya, kata firman Tuhan. Coba ya kita lihat ya, apakah salib membawa perubahan? Apakah salib itu benar-benar membawa perubahan dari perjanjian atau covenant atau kontrak atau akad yang lama dengan kepada yang baru? Nah, itu harus jelas. 2 Korintus 3 ayat 7. Saudara perhatikan, ini inti daripada sebenarnya bab 10 ini, ya. Tadi pendahuluannya. Oke ya, udah cukup lama. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Nah, pelayanan yang memimpin kepada kematian. Jadi ini ayat firman Tuhan ya, terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Jadi hanya 10 perintah Allah yang diukir pada 2 loh batu. Ya. Itu loh-loh batu diukir. Kalau diukir, Pak, nggak bisa dihilangin dong. Iya, nggak bisa dihilangin oleh manusia, tapi oleh Tuhan bisa. Ya, dan sebenarnya lebih jelas gini, Tuhan memantekkan itu tuntutan, dakwaan, hukum Taurat itu disebut surat hutang itu pada kayu salib. Dipakukan. Ya, Tuhan genapi. Sehingga ini tidak berlaku lagi bagi kita yang di dalam Kristus. Tetapi yang mau hidup di bawah hukum Taurat, yang di luar Yesus, ya berlakulah. Kan cuma aja 2 hukum. Pilih salah satu, nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada irisannya. Tidak ada irisannya.
ya, tidak ada bisa percampuran. Kenapa? Ya, namun disebut gini ya. Jadi dalam loh bala batin, namun demikian kemuliaan Allah menyertai pada waktu ia diberikan. Ada kemuliaannya. Ya, wajah Musa bercahaya nih dikatakan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Nah, sekarang dibandingkan nih, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ya, jadi datang yang memimpin itu datang dengan kemuliaan, jadi hukum Taurat itu datang dengan kemuliaan. Ayat 8, betapa lebih besarnya, much more. Ini ada dua hukum ya, perjanjian lama, hukum Taurat, perjanjian baru, hukum kasih karunia. Much more. Jadi hukum kasih karunia itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ya, lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Makanya pelayanan kasih karunia itu disebut pelayanan roh. Bukan daging tapi roh. Gampangnya gitu ya. Pak, itu juga pelayanan roh Pak. Bukan, itu daging. Upaya usaha perform manusia. Upaya usaha perform manusia. Tapi kan kudus Pak. Iya, kudus benar adil. Tetapi tidak membantu saudara menjadi kudus benar adil. Upaya saudara nggak dibantuin. Dia hanya memberikan kebenaran. Untuk apa hukum Taurat? Untuk menyatakan bahwa saudara orang berdosa. Udah itu aja tugasnya, tujuannya. Ya nanti kita lihat ada ayat-ayatnya. Ya sebab 9, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman atau kematian tadi ya, penghukuman atau kematian. Tadi di awal disebut kematian. Itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pembenaran itu apa ya? Dibenarkan. Dibenarkan itu artinya apa Pak? Kebenaran yang adalah hadiah. Yesus itu kasih karunia dan kebenaran yang datang. Satu pribadi itu ada dua esensi di dalamnya. Satu, datang. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 ya. Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Yesus yang datang, pribadi. Sama-sama katakan pribadi. Ya, saudara mau yang dititip aja atau diberikan lewat hambanya yaitu Musa, atau yang datang, Allah yang menjadi manusia yang datang. Itu pilihannya. Sekali lagi saya ulang-ulang, Tuhan yang menaruh dua hal ini ya dengan kutub yang berbeda, perjanjian yang jauh berbeda, yang bertolak belakang. Tetapi kasih karunia itu jauh lebih tinggi, much more in glory, jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih mulia. Sama-sama katakan lebih tinggi, lebih mulia. Udah lebih tinggi, lebih mulia, kehidupan lagi, keberkatan yang kontinu, mujizat-mujizat lagi. Pokoknya ini yang bikin sukar itu, ini wah banget, ini negatif banget. Itu yang menjadi sukar. Jadi manusia tuh kecenderungannya apa tuh? Nggak enak hati gitu. Masa sih saya nggak layak gini? Saya orang berdosa loh Pak, saya dari comberan loh. Nah, karena kamu orang berdosa, karena kamu dari comberan, kamu itu jadi qualified. Malah qualified ya. Karena itu kerjaan Tuhan seperti itu. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu membunuh ya, membunuh. Jadi manusia itu membual, kok Aser Deber Adonai ini Aser ya. Jadi ketika itu diberikan, akhirnya 3.000 orang mati. Nah, saya baca aja ya. Keluaran 32 ayat 28. Bani Lewi. Jadi hanya Bani Lewi nih. Jadi ketika ini bicara Bani Lewi gini. Ketika Musa naik ya, jadi ketika umat Israel supaya jelas ya, minta ya bahwa semua yang kau perintahkan pasti kami lakukan, kami kerjakan. Pasti kami kerjakan. Akhirnya bahasanya Tuhan itu berubah. Tadinya engkau anakku yang kugendong di atas sayap Raja Wali, sekarang jangan dekat-dekat. Musa naik. Anjing yang dekat juga mati. Gunung Sinai. Sama-sama katakan Gunung Sinai. Ya, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu pindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Sekarang Gunung Sinai. Naik dan dia menerima 10 perintah Allah. Balik, lihat orang Israel udah menyebar berhala. Itu gambaran apa?
Gambaran bahwa dengan hukum ternyata orang Israel membangun lembu emas. Ya, dan Musa yang pertama membacakan, membreak katanya, kalau bahasa Inggris katanya membreak, yang melanggar hukum Taurat atau memecahkan, sama ya. Dan ketika Musa katakan siapa yang dihak? Saya, hanya Bani Lewi, yang lain tidak mau. Ya, makanya Bani Lewi dijadikan Tuhan menjadi imam-imam bagi Israel pada waktu itu. Suku Lewi, ya. Dan Musa katakan bunuh semua yang menyembah berhala itu. Melakukan seperti yang dikatakan Musa, pada hari itu juga tewaslah kira-kira 3.000 orang. Ya. Jadi saudara lihat bahwa hukum Taurat diberikan, tewas 3.000 orang. Di dalam Kisah 2 ayat 41, sebaliknya. Ya, ini tewas 3.000 orang pada hari apa? Hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, bagaimana kasih karunia diberikan, gereja lahir, Roh Allah diberikan, Yesus sudah bangkit di waktu yang sama. Ya, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kematian 3.000 orang, kehidupan 3.000 orang. Mana yang saudara pilih? Ya, kuasa dosa adalah hukum Taurat, ya. 1 Korintus 15 ayat 56, saya ulang lagi, dikatakan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, paradoks ya. Kita lihat matahari yang mengelilingi bumi dari bumi ini, tetapi kebenarannya adalah bumi yang mengelilingi matahari. Ya, selalu saya ulang-ulang. Jadi jangan mau dikatakan bahwa kalau kamu nggak di bawah hukum Taurat, kamu akan berbuat dosa, akan license to sin. Nah, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang sengat maut adalah dosa, tapi kuasa dosa adalah hukum Taurat. Bukannya kasih karunia. Ya. Mari kita pilih. Kita memang dilahirkan dengan dari Adam yang pertama, tetapi kita sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, yaitu Adam yang kedua. Kematian itu sudah disingkirkan. Hukum Taurat, ya, suami yang lama, tapi kita terima suami yang baru. Saudara sudah lihat, sudah dengar. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengar bahwa hukum Taurat, perjanjian lama, itu pelayanan kematian. Dan Kau sudah menebus kami dari kutuk hukum Taurat ini. Dan kami sekarang hidup di dalam Kristus. Kami sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kami di dalam Kristus menerima pelayanan roh yang menghidupkan kehidupan, yang kontinu, supply, yang terus-menerus berkelanjutan, yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kalau hari ini Kau berkata, pilihlah kehidupan atau kematian. Kami memilih kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Bahwa semua orang boleh hidup dan boleh dengan segala kelimpahan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.